Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar peserta inaugurasi tahun 2021? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara ini akan berlangsung selama 2 hari. Yang pertama akan dilaksanakan di hari ini, Sabtu 27 Februari 2021, dan besok di hari Minggu 28 Februari 2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatma Nisa Mupunida Utama Harani. Saya di sini sebagai MC di acara Inaugurasi Online 2021. Dan izinkan saya membacakan rundown kegiatan acara Inaugurasi Online Sistem Informasi 2021. Pada hari Sabtu 27 Februari 2021, yang pertama, video pendahuluan, kemudian sambutan ketua pelaksana, kemudian sambutan ketua himpunan, kemudian sambutan Kaprodi Sistem Informasi, kemudian sambutan ketua BEM, kemudian sambutan ketua BLM, dan akan dilanjut sambutan dekan FTIK. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne UBP, dan Mars UBP. Setelah itu kita akan doa pembuka, materi dekanat, kemudian materi BEM FTIK, dan yang terakhir materi BLM FTIK. Kemudian kita akan melanjutkan pada hari Minggu 28 Februari 2021. Yang pertama, materi prodi, kemudian materi historical, kemudian materi organisasi, kemudian materi emosional. Dan di sini kita akan ada isoma. Kemudian setelah isoma kita lanjut dengan pengukuhan mahasiswa dan kemudian penutupan. Baiklah, kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu menampilkan video pendahuluan. COVID-19 sebagai pandemi global. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Hingga saat ini diketahui sebanyak 1.288.833 warga di Indonesia dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Kemudian kita masuk ke bagian acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan untuk waktu dan tempat dipersilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang terhormat Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang terhormat Dosen Pendamping Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang terhormat Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, yang terhormat Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2020-2021, yang terhormat Demisioner Pengurus Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, yang terhormat Pengurus Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2020-2021, yang terhormat kepada seluruh panitia inaugurasi, yang terhormat seluruh peserta inaugurasi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan jalannya acara ini, terutama kepada seluruh panitia yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan finansialnya. Banyak yang bertanya, kenapa sih inaugurasi tahun ini dilaksanakan secara online? Banyak hal yang kita pertimbangkan, khususnya panitia yang pertimbangkan hingga akhirnya inaugurasi tahun ini dilaksanakan dengan cara online. Salah satunya kondisi di Indonesia, khususnya Karawang, sedang diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan juga berdasarkan surat edaran dari Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang yang membatasi kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Hingga akhirnya kami panitia memutuskan acara inaugurasi pada tahun ini dilaksanakan dengan cara online. Adapun tema dari inaugurasi adalah Let's Keep Explore Your Potential and Creativity for Start a New Beginning Together, yang artinya mari terus gali potensi dan kreativitas Anda untuk memulai awal kebersamaan. Maksud dari tema ini adalah kami dari panitia ingin mengeksplor atau menggali lagi kreativitas dan potensi mahasiswa sistem informasi dengan tujuan khususnya mahasiswa sistem informasi angkatan 2020 bisa untuk terus membawa dan mengharumkan nama sistem informasi. Adapun kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa sistem informasi dan panitia inaugurasi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan pendanaan kegiatan ini bersumber dari iuran peserta dan pendanaan dari fakultas dan universitas. Para hadirin yang terhormat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang, Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Dosen Pendamping Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2020-2021, Demisioner Pengurus Himasi, dan rekan-rekan panitia inaugurasi. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita semua bisa melaksanakan kegiatan inaugurasi etik sistem informasi secara online ataupun daring. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih saya kepada panitia pelaksana inaugurasi etik sistem informasi yang telah melaksanakan acara ini hingga sukses. Dan juga rasa cinta saya dan kagum saya para mahasiswa sistem informasi yang setia mengikuti inaugurasi di tengah pandemi COVID-19. Di saat-saat seperti ini, saya paham adalah saat-saat yang sulit bagi kita semua. Saat-saat yang tidak mudah, di mana sektor ekonomi maupun sektor pendidikan sedang benar-benar diuji. Kita semua harus rela melaksanakan kuliah daring hampir sekitar 1 tahun. Dan kejelasan dari virus COVID-19 ini masih simpang siur. Mungkin hal inilah yang melaksanakan atau yang menyiapkan panitia pelaksana untuk menjalankan acara inaugurasi etik sistem informasi ini secara online. Beberapa mahasiswa mungkin sudah memahami sedikit alasan daripada panitia pelaksana mengapa acara ini dilaksanakan secara online. Walaupun kita paham tidak ada yang menginginkan semua hal ini terjadi, semua segala pembatasan ini terjadi. Kita menginginkan situasi ini cepat pulih dan cepat kembali membaik sehingga teman-teman mahasiswa khususnya sistem informasi bisa lagi bikin ramah dan juga kegiatan para pengurus Himasi bisa juga berjalan dengan sukses. Ada satu pembahasan yang ingin saya bahas tentang environmental ethics terkait masalah COVID-19 yang sedang mengguncang dunia kali ini. Pertama-tama perlu disampaikan bahwasanya virus ini merupakan tanda bahwasanya alam sudah marah kepada manusia, alam sudah murka kepada manusia atas segala keegoisan manusia yang tidak pernah mengenal kata puas. Aku mau membahas perihal masalah environmental ethics ini kepada ranah mahasiswa. Coba teman-teman bayangkan, manusia adalah makhluk hidup yang tidak pusat ataupun center dalam memiliki kekuasaan atas makhluk hidup lainnya. Tentu manusia hidup berdampingan dan selaras dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, maupun burung di udara. Kita harus paham bahwasanya tindakan penebangan pohon, tindakan membuang sampah sembarangan, ataupun tindakan eksploitasi alam lainnya yang merusak secara komprehensif baik hulu sampai hilir adalah tindakan keegoisan manusia terhadap makhluk center ataupun pusat. Hal ini perlu dipahami oleh mahasiswa supaya kita sebagai agent of change mampu membawa edukasi ini ke ranah masyarakat dan mampu mengedukasi adik-adik kita di sekolah menengah maupun sekolah dasar. Kecintaan manusia terhadap lingkungan perlu ditanam dan perlu dididik sejak dini, karena lingkungan inilah yang membesarkan manusia. Kita menginjak bumi dan melakukan aktivitas di atasnya tanpa paham bahwasanya bumi juga akan habis ekosistemnya dan segalanya akan kembali kepada proses penanaman, relokasi kembali. Manusia terlalu banyak membangun dan lupa menanam. Mungkin itu sedikit pembahasan saya tentang environmental ethics yang harapannya etika lingkungan ini bisa teman-teman mahasiswa pahami di situasi sulit seperti ini. Kita tidak lagi berbicara soal ideologi mahasiswa yang harus memiliki ideologi mau melakukan kegiatan acara secara tatap muka dan selalu tatap muka. Mau tidak mau, situasi seperti ini semua harus berjalan dengan semestinya, dengan segala
pembatasan sosial yang ada. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatan hamdalah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Dr. Ahmad Fauzi MKom. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, khususnya Prodi Sistem Informasi. Yang saya sayangi rekan-rekan dari pengurus BEM, BLM, dan Ketua Himasi Prodi Sistem Informasi. Dan yang saya banggakan, seluruh mahasiswa, khususnya adalah angkatan 2020 Prodi Sistem Informasi yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita berikan kesempatan untuk melaksanakan inaugurasi program studi sistem informasi secara online dengan tema Let's Keep Explore Your Potential and Creativity for Start a New Beginning Together. Mari kita secara bersama-sama untuk menggali potensi dan kreativitas untuk memulai hari baru secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli wa nusollimu ala rasulil karim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Fauzi selaku Dekan FTIK, yang saya hormati Bapak Aprilia Hananto MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi, yang saya hormati Albert Farfar selaku Ketua Himpunan Sistem Informasi periode tahun 2020-2021, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru angkatan 2020. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri dari sistem informasi. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri, saya adalah Ketua Umum BEM FTIK periode tahun 2020-2021. Besar harapannya di acara inaugurasi online yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi berjalan dengan baik. Dengan keadaan pandemi yang terjadi hari ini, kita tidak memungkinkan untuk inaugurasi secara offline atau tatap muka. Tapi kita tidak akan menghilangkan esensi daripada acara inaugurasi tersebut. Kalian akan menjadi bagian dari sejarah, maka ciptakan sejarah kalian dengan baik. Ikutlah organisasi untuk mengembangkan kemampuan kalian, di mana kalian dituntut untuk mengimplementasikan tridharma perguruan. Yang pertama adalah pendidikan penelitian, yang kedua adalah pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Dan ilmu itu kalian akan dapatkan ketika kalian masuk di dalam organisasi. Bangun soft skill kalian dan bangun juga hard skill kalian, karena organisasi itu sangat penting untuk kehidupan kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan inaugurasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di program studi Sistem Informasi. Maka dari itu, sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang setia. Semoga diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Aprilia Hananto MKom selaku
Koordinator Program Studi Sistem Informasi, juga kepada Ketua Umum BEM FTIK Agung Purwosaputro, dan juga kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Albert Farfar yang saya hormati dan saya banggakan, juga kepada teman-teman panitia. Banyak-banyak terima kasih karena sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan juga selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2020 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih kepada panitia inaugurasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Sistem Informasi. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah mengikuti hari ini jalannya kegiatan inaugurasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Maka dari itu, mohon untuk kepada teman-teman mahasiswa program studi Sistem Informasi untuk dapat mengikuti sebagaimana mestinya jalannya kegiatan ini. Untuk itu, saya juga berterima kasih kepada seluruh pimpinan organisasi mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, khususnya di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan yang terhormat yang telah mensupport daripada kegiatan inaugurasi ini. Semoga jalannya inaugurasi ini akan berjalan dengan baik dan dapat dipahami oleh teman-teman mahasiswa angkatan 2020 dari program studi Sistem Informasi. Semangat untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi untuk angkatan 2020 untuk tetap jaga kesehatannya, jaga keselamatannya, untuk tetap memenuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Semangat untuk Sistem Informasi. Himasi good, himasi great, himasi sukses. FTIK Jaya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Informasi, yang terhormat panitia inaugurasi online Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UBP Karawang tahun 2020. Syukur alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul dalam kegiatan inaugurasi online Prodi Sistem Informasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh program studi Sistem Informasi dalam rangka menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Dengan tangan terbuka, dengan hati yang bangga, kami menyambut rekan-rekan mahasiswa 2020 dalam masa pandemi ini yang kita baru bisa bertatap laptop, bertatap layar, tidak bisa bertemu muka. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan silaturahmi, dalam rangka meningkatkan kedekatan kita dan mengenal kampus UBP Karawang, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, dan panitia lainnya. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Selamat kepada panitia, laksanakan dengan tertib, kemudian semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan organisasi mahasiswa, Kaprodi, serta Bapak Dekan yang sudah memberikan sambutannya, sekaligus membuka acara ini. Dilanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars
dan himne Universitas Buana Perjuangan Karawang.
Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan langsung dibacakan oleh Saudara Aditya Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memimpin doa. Teman-teman majelis Islam saya pimpin, yang lain menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nimahu wa yukafi mujidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalil wajhikil karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di inaugurasi online FTIK Sistem Informasi. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah dada kami, dan lancarkanlah acara kami, serta mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, tunjukkan kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan untuk kemampuan untuk menjalankan acara ini, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah materi dekanat, materi BEM FTIK, dan materi BLM FTIK. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa baru Prodi Sistem Informasi tahun akademik 2020-2021 yang saya banggakan, dan kepada panitia terima kasih
sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa pandemi ini telah membuat kita lebih waspada, lebih care, kemudian lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Masa pandemi tentu saja bukan menjadi halangan untuk kita sama-sama berprestasi. Rekan-rekan semua masuk ke UBP Karawang, terima kasih telah memilih Prodi Sistem Informasi di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer untuk menempa diri, untuk meningkatkan potensi. Tentu saja akan ada tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi nanti. Sungguh sebuah sebuah kelebihan yang teman-teman miliki di antara angkatan 2019, 2018, 17, 16, dan 15. Karena teman-teman di angkatan 2020 dalam masa pandemi ini langsung dihadapkan pada tantangan bagaimana melakukan komunikasi, bagaimana mendapatkan pembelajaran, bagaimana berinteraksi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu, yaitu media pembelajaran secara online. Rekan-rekan masuk saat awal diterima di UBP Karawang melalui seleksi mahasiswa baru dengan online. Kemudian diterima mengikuti PKKMB secara online pula. Dan hari ini panitia di Prodi Sistem Informasi menyambut teman-teman dengan hati terbuka melalui online pula. Ini adalah sebuah keberkahan yang mudah-mudahan akan banyak manfaat yang bisa didapatkan untuk kita semua. Baik, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, mohon maaf, dahulunya bernama Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer. Mengapa menggunakan kata teknologi? Karena pada awal pendirian FTIK ini membawahi atau menyelenggarakan dua prodi selain ilmu komputer, yaitu farmasi dan teknik industri. Seiring perkembangan dan peningkatan fokus program studi, farmasi berdiri menjadi fakultas sendiri, dan di FTIK ini menambah satu prodi, yaitu teknik mesin. Sehingga nama FTIK berubah dari teknologi menjadi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. FTIK UBP Karawang memiliki visi mewujudkan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang bereputasi nasional dan berwawasan kebangsaan tahun 2026. Adapun misinya adalah melaksanakan pendidikan bidang teknik dan ilmu komputer yang menunjang pengembangan dan penerapan IPTEK berbasis teknologi informasi, melaksanakan penelitian berskala nasional berbasis kearifan lokal pada bidang teknik dan ilmu komputer, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang teknik dan ilmu komputer melalui upaya pemberdayaan masyarakat pada bidang teknik dan ilmu komputer, melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, meningkatkan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai institusi, baik nasional maupun internasional. Tentu saja visi yang ditetapkan ini perlu kerjasama bersama di antara mahasiswa, dosen, dan pimpinan untuk meraihnya. Strategi-strategi dilakukan, di antaranya kerjasama baik dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan lain-lainnya. Rekan-rekan memilih Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer tentu saja ada cita-cita yang ingin didapatkan, ada harapan peningkatan kompetensi yang diinginkan. Alhamdulillah tahun 2020, 2021 di 4 prodi telah meluluskan 3 di antara prodi itu, yaitu 2 angkatan lulusan, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Industri. Alhamdulillah Sistem Informasi pada tahun 2020 mendapatkan 70 mahasiswa baru. Jadi jumlah ini adalah jumlah
yang harus merekatkan di antara teman-teman, saling mengingatkan ketika masuk 70 maka keluar pun harus 70. Jadi harus bergandengan tangan agar semuanya bisa lulus bersama. Lulus tepat waktu tentu saja. Kuliah bukan berarti hanya datang, masuk kelas, kemudian selesai pulang begitu ya. Jadi mohon dimanfaatkan kegiatan kuliah di bangku perkuliahan ini untuk kegiatan lainnya. Ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tentu saja yang bisa meningkatkan kompetensi, komunikasi, dan organisasi. Ada UKM-UKM yang bisa meningkatkan kepakaran, kompetensi kita. Ya, jadi masa di perkuliahan ini adalah masa yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Setiap semester akan berpindah, tidak terasa. Tentu saja ini harus dimanfaatkan pula. Pastikan bahwa setiap semester dilalui dengan mengikuti semua perkuliahan, dengan mendapatkan indeks prestasi kumulatif yang baik. Ya. Ayo sama-sama kita bersama untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. FTIK dan sistem informasi mendukung kegiatan yang meningkatkan prestasi mahasiswa dan peningkatan minat lainnya. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan memasuki program studi sistem informasi ini dapat tercapai, dan tentu saja kita harus saling bekerja sama untuk saling meningkatkan potensi yang kita harapkan. Sarana prasarana telah dimiliki, diantaranya lab, yang tentu saja lab ini harus digunakan untuk teman-teman semua untuk belajar dan melakukan penelitian bersama dosen. Ya, jangan lupa bahwa di perguruan tinggi terdapat tridharma. Ya, itu terdiri atas pendidikan, penelitian, pengabdian yang harus kita emban bersama. Banyak sebetulnya yang ingin disampaikan, namun di kondisi ini barangkali kita akan lebih banyak diskusi. Nah, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan atau masukan-masukan bisa melalui media yang disiapkan oleh panitia atau secara langsung kepada panitia. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali saya Aprilia Putri Nabilasari sebagai moderator acara inaugurasi online Sistem Informasi 2021. Sebelumnya Bapak tadi sudah menjelaskan terkait materi dekanat ya Pak. Ya. Bolehkah saya bertanya Pak terkait materi-materi yang sudah Bapak tadi sampaikan untuk mewakili teman-teman peserta yang sedang menyaksikan di pagi hari ini? Iya. Silakan. Baik, langsung saja Pak. Pertanyaan pertama, fungsi dari dekan di fakultas itu apa saja? Karena mungkin dari teman-teman ini belum mengenal lebih jauh Pak fungsi dari dekan itu seperti apa. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Dekan adalah sebagai wakil dari rektor yang ditempatkan di fakultas. Nah, dekan memiliki tugas memimpin perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pembinaan dosen, pembinaan tenaga kependidikan, dan pembinaan kemahasiswaan di lingkungan fakultas. Nah, dekan juga memiliki tugas memberikan laporan secara periodik kepada rektor atas tugas-tugasnya. Secara pelaksanaan di lapangan, dekan melaksanakan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan memimpin program studi dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pembinaan lainnya. Demikian. Baik, begitu teman-teman, ada fungsi dari dekan itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait Ormawa yang ada di fakultas saat ini? Ya, alhamdulillah di FTIK itu ada pada tingkatan fakultas ada BEM dan BLM. Kemudian di Prodi ada HIMA. Kita punya 4 HIMA. Ada HIMASI, Sistem Informasi, berarti ya, HIMATIP, Informatika, HMTI di Teknik Industri, kemudian HMTM di Teknik Mesin. Alhamdulillah semua semua melaksanakan aktivitas
dengan giat, terbukti banyak prestasi yang sudah diraih. Ya, diantaranya ada lomba di akademik, desain developing program, kemudian di bidang olahraga juga ada begitu ya. Alhamdulillah semua baik. Nah, termasuk ada yang di tingkat universitas UKM namanya, yaitu robotik. Nah, ini juga bisa untuk menghimpun minat dari mahasiswa. Oke, dan terakhir Pak, Ya. harapan Bapak terhadap mahasiswa FTIK ke depannya? Ya, sebagai dosen, sebagai pengelola tentu saja mengharapkan bahwa setiap mahasiswa itu dapat meningkatkan potensinya. Ya, jadi dengan sarana prasarana, kemudian dengan dosen yang ada, yang kita miliki, mahasiswa dengan tujuan masuk ke UBP ini ingin meningkatkan karir, ingin meningkatkan kompetensi, nah dapat semuanya tercapai. Namun tentu saja jangan lupa bahwa yang kita hadapi itu dunia kerja yang tidak hanya membutuhkan keterampilan hard skill, namun juga soft skill. Makanya FTIK itu membina mahasiswa di perkuliahan berarti banyak di hard skill. Nah, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan soft skill. Ya, diantaranya ada kalau bekerja sama dengan 305 itu namanya LDKM ya, ada LDKM, kemudian kita melaksanakan soft skill saat kerja praktek, kemudian nanti saat TA juga begitu ya. Kemudian kita juga ada jati diri bangsa, jadi sesuai visi FTIK dan visi UBP Karawang yaitu melakukan pembinaan wawasan kebangsaan. Jadi harapannya bahwa teman-teman yang milenial ini begitu ya, yang sudah hidupnya dari bayi saja sudah kenal handphone begitu, jangan lupa bahwa jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang kekeluargaan, gotong royong, kemudian bekerja sama itu harus ditingkatkan. Demikian. Baik, menarik sekali. Nah, cukup jelas ya teman-teman penjelasan materi yang dibawakan dan jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dekan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta dan juga bisa diserap dengan baik materi yang telah disampaikan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Yang luar biasa. Mohon sami-sami. Yang telah diberikan. Semoga kita bisa bertemu kembali. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta inaugurasi Sistem Informasi Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Fikri Khairul Rabani, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan sedikit memaparkan sedikit materi tentang seputar Badan Eksekutif Mahasiswa FTIK yang terdiri daripada sejarah, tugas, dan beberapa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara umum dulu ya, pengertian Badan Eksekutif Mahasiswa itu apa sih? BEM itu adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat fakultas maupun universitas. Nah, kebetulan saya BEM fakultas yang ruang lingkupnya hanya kerja di tingkat fakultas saja. Di sini kedua ya masuk ke sejarah BEM Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Terbentuknya BEM Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer itu terjadi di tanggal 25 September 2016 dan kemudian mengalami perubahan nama fakultas akibat pemekaran fakultas dari yang tadinya Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer menjadi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, di sini adapun tugas BEM fakultas secara garis besar ada 3 tugas. Yang pertama advokasi, yang kedua fasilitator, yang ketiga koordinasi. Pertama advokasi. Apa sih advokasi? Yaitu tugas pokoknya menjembatani dan mempertemukan kebutuhan dan aspirasi mahasiswa dengan pihak atas, mengawal isu, melakukan analisis, hingga negosiasi.
Isu yang dikawal pun mulai dari yang berkaitan dengan akademik, relasi sosial, fasilitas fakultas, dan isu-isu mahasiswa lainnya. Yang kedua, fasilitator. Apa sih fasilitator? Yaitu yang menjadikan BEM FTIK sebagai wadah untuk membantu program kerja yang ada hingga saat ini. Dan yang terakhir, koordinasi, yaitu menyeimbangkan antara BEM fakultas dan hima-hima yang berada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan bertujuan agar tidak terjadinya suatu miskoordinasi antara hima dan ormas fakultas. Masuk ke sejarah Ketua Umum BEM FTIK dari awal terbentuknya hingga saat ini. Pertama, Ketua Umum yang pertama yaitu Kang Rifki Fahruri dari perwakilan program studi Teknik Industri. Yang kedua, Ketua Umum Kang Hendy Hermawan, perwakilan dari program studi Teknik Industri juga. Yang ketiga, Ketua Umum Kang Yusuf Jahuri, perwakilan dari Teknik Informatika. Dan saat ini, Ketua Umum BEM periode sekarang, yaitu Kang Ageng Rizky Purwosaputro, sama perwakilan dari Teknik Informatika. Di sini ada sedikit gambaran makna dari lambang BEM FTIK ya. Nanti peserta bisa lihat di sini gambar BEM FTIK itu. Pertama, ada 5 lambang yang terdiri dari BEM. Pertama, padi dan kapas. Yang kedua, lekukan logo ada 5. Ketiga, warna biru pada logo. Keempat, garis warna merah. Dan yang terakhir, 4 garis putih. Apa sih kelima makna logo itu? Yang pertama, makna padi dan kapas itu memiliki makna yang ciri khas dari Kabupaten Karawang itu sendiri. Kedua, lekukan logo ada 5 itu maknanya yaitu dari Pancasila karena 5 sila. Yang ketiga, warna biru pada logo menunjukkan alma mater kita yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang keempat, garis warna merah itu berartikan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dan yang terakhir, 4 garis warna putih, yaitu memiliki arti menaungi 4 prodi. Sebelumnya mungkin 4 prodi itu yang terdiri dari farmasi, teknik industri, teknik informatika, dan sistem informasi. Seiring terjadinya pemekaran dan bergantinya nama fakultas, farmasi membentuk fakultas sendiri yang terdiri Fakultas Farmasi. Dan ada jurusan atau prodi baru yaitu sekarang ada 4 juga bertambahnya teknik mesin, industri, informasi, dan teknik informatika. Divisi yang ada di BEM FTIK itu terdiri ada 7 departemen karena divisi di BEM itu disebutnya per departemen ya. Pertama itu Departemen Kelembagaan dan Kemahasiswaan, kedua Departemen Kewirausahaan, ketiga Departemen Kominfo, Komunikasi dan Informasi, keempat Departemen Humas, Hubungan Masyarakat, kelima Departemen Sosial, keenam Departemen Kaspora, Kesenian, Pendidikan dan Olahraga, dan yang terakhir Departemen Kerohanian. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi seputar BEM Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Fikri. Hai. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, materi kedua yang telah dipaparkan tadi yaitu materi mengenai BEM FTIK. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aprilia Putri Nariwasari sebagai moderator acara inaugurasi online Sistem Informasi 2021. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, mewakili teman-teman peserta yang sedang menyaksikan sekarang terkait materi BEM yang tadi sudah Kakak jelaskan. Sebelumnya, Kak Fikri ini sudah menyebutkan divisi pada periode saat ini. Nah, pertanyaan itu, jumlah keseluruhan divisi pada periode saat ini itu berapa? Oke, izin menjawab juga ya. Departemen periode sekarang itu ada 7, terdiri dari Departemen Kelembagaan,
Kominfo, Kespora, Humas, Sosial, Kerohanian, dan KWU atau Kewirausahaan. Dengan tugasnya masing-masing ya. Dimana pertama tugas kelembagaan itu departemen, kebetulan saya dari Departemen Kelembagaan dan Kemahasiswaan sendiri itu bertujuan atau bertugas untuk membina sesama anggota BEM FTIK, terus dengan hima-himanya menjadi diibaratkan pembina yang baik lah untuk hima atau anggota BEM itu sendiri. Yang kedua, kewirausahaan atau KWU itu tugasnya menentukan finansial BEM FTIK. Di BEM FTIK periode sekarang ya berkaitan dengan antara berjualan merchandise atau hal-hal yang lain ya. Ketiga ada Kespora, kesenian, pendidikan, dan olahraga, itu mewadahi minat-minat mahasiswa, entah itu dari hima, mahasiswa umum, atau di fakultas itu sendiri. Dan sosial itu tugasnya berkaitan dengan ke sosial ke masyarakat. Dan humas itu tugasnya menjalin antara hubungan masyarakat, antara masyarakat luar dan masyarakat di dalam fakultas itu sendiri gitu. Dan yang keenam itu ada Kominfo. Kominfo itu bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi yang sedang terjadi tentang informasi hari-hari besar atau hari-hari yang lainnya. Dan yang terakhir ada kerohanian, yaitu bertugas untuk bertugasnya untuk berkaitan dengan kerohanian lah antara anggota BEM atau sesama mahasiswa yang lain gitu. Baik teman-teman, jadi yang belum mengetahui jumlah divisi BEM FTIK pada periode saat ini dan tugas masing-masing sudah dijelaskan secara menyeluruh oleh Kak Fikri. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa planning jangka panjang untuk BEM periode saat ini? Untuk jangka planning ya, jauhnya dari ketua umum hingga saya sendiri dan rekan-rekan yang lain sih, kami mengharapkan ya memplanningkan namanya roda organisasi pasti adanya yang namanya regenerasi. Harapan dari kami selaku dari BEM dan planningnya, kami ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat FTIK ataupun calon-calon regenerasi BEM selanjutnya. Apa yang kami tinggalkan itu berkesan bahwa kami itu di BEM nggak hanya menjalankan organisasi aja, tapi kita juga bisa banyak membawa manfaat untuk mahasiswa atau regenerasi selanjutnya. Terkait planning itu progresnya sejauh ini seperti apa Kak? Bisa dijelaskan kira-kira? Untuk progress planning ya, mungkin masih kecil, bisa dibilang hanya baru menjalankan 45% lah ya. Karena kita tahu sekarang terhambatnya oleh kondisi pandemi, jadi kita harus bisa memutarbalikan yang tadinya program kerja kita harusnya di lapangan, offline, kita mau tidak mau harus menjalankan semuanya secara online. Dan itu memang membuat kita sulit itu, cuman kalau kita hadapi dengan bareng-bareng insya Allah bakal lancar. Oke, baik, terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan serta waktu yang sudah diberikan kepada kita. Semoga apa yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Fikri mampu menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga dapat mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Jamsur. Saya selaku Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer akan menyampaikan sedikit pemaparan materi dari Badan Legislatif Mahasiswa. Apa itu Badan Legislatif Mahasiswa? Badan Legislatif Mahasiswa adalah organisasi intra mahasiswa yang ada di kampus yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah sebagai pengawasan. Pengawasan terhadap apa? Pengawasan yang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang kedua, yaitu sebagai controlling budgeting. Itu mengatur atau mengkontrol, mengawasi budgeting yang dikeluarkan oleh
badan eksekutif mahasiswa dari kegiatan-kegiatannya sehingga kita dapat melihat sebuah transparansi di sana. Yang ketiga itu sebagai legislasi. Mengapa? Karena legislasi ini sangat penting bagi mahasiswa. Yang pertama, kita memerlukan sebuah aturan-aturan yang bisa dijalankan oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Salah satunya adalah dari segi administrasi. Administrasi ini seperti apa? Administrasi ini jalannya harus bagaimana? Hierarkinya seperti apa? Dan birokrasinya bagaimana? Nah, sebenarnya di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan terkait dengan struktur organisasi daripada Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer periode 2020 dan 2021. Yang pertama mungkin saya Aziz Jamsur sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang selanjutnya adalah ada sekretaris yang merangkap jabatan dengan wakil atau sering disebut dengan sekretaris jenderal, yaitu Karnedi sebagai sekretaris jenderal. Selanjutnya ada bendahara umum yaitu Dewi Aditya. Selanjutnya ada di komisi A, komisi B, dan komisi C. Komisi A ada ketua komisi yaitu Abdul Majid. Yang selanjutnya ada anggota-anggotanya yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Abdul Al-Afghani. Yang kedua ada Agung Prasetyo. Yang ketiga ada Ahmad Ramadan. Adapun dari komisi B yang terdiri dari ketua komisi yaitu Hamzah, Syaifuddin Hamzah. Yang kedua itu sebagai anggotanya hanya ada 1 yaitu Hafid Jahfal Prayogo. Adapun dari komisi C yaitu dengan ketua komisi Sri Wahyuni dan juga anggotanya ada 1 yaitu dari program studi teknik industri Intan Andriani Fadila. Nah, dari struktur ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi daripada struktur ini. Yang pertama adalah saya sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa, yaitu berfungsi untuk mengawasi seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di internal secara kolektif kolegial. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengambil keputusan daripada apapun yang sudah didiskusikan ataupun disidangkan di internal Badan Legislatif Mahasiswa. Selanjutnya adalah Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama dia sebagai wakil Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dan juga sebagai sekretaris. Mengapa dia memiliki 2 ini? Karena kita tidak ada wakil di sini. Maka dari itu sifatnya daripada sekretaris jenderal ini dia merangkap jabatan antara sekretaris umum dengan wakil ketua umum. Dan selanjutnya sekretaris jenderal ini dia memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya sama seperti ketua umum, namun bedanya dia hanya bisa mewakilkan apa yang telah dimandatkan oleh Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Adapun dia untuk mengambil keputusan harus atas dasar persetujuan daripada Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang selanjutnya, Sekretaris Jenderal ini dia memiliki fungsi sebagai sekretaris, yaitu mengatur jalannya administrasi daripada Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Selanjutnya adapun dari Komisi A, yaitu dia memiliki fungsi sebagai aspirasi dan konsultasi dan juga diplomasi.
Memiliki fungsi, ketiga fungsi ini sudah dilakukan pada teman-teman Badan Legislatif Mahasiswa, khususnya di Komisi A. Jadi ketika mereka memiliki diplomasi dengan kita bahas diplomasi ini secara horizontal maupun vertikal. Horizontal itu seperti apa? Horizontal itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Maksudnya ke atas atau ke bawah? Secara vertikal, untuk ke atas, diplomasi ini mereka memiliki hubungan dengan pihak organisasi mahasiswa tingkat universitas dan juga memiliki fungsi ke himpunan mahasiswa khususnya di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun secara vertikal itu bisa di internal, bisa di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, ataupun bisa ke eksternalnya itu secara vertikal. Maka dari itu teman-teman yang punya aspirasi nih dari mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman sendiri, maka ajukanlah itu kepada Badan Legislatif Mahasiswa. Kenapa harus diajukan? Kenapa harus disampaikan? Kenapa harus digubris sebagaimana mestinya? Karena nanti teman-teman sendiri yang akan merasakan. Karena jika kuliah sekedar kuliah, maka teman-teman nggak ada hasil yang lebih memuaskan gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan apa yang akan teman-teman jalankan ke depannya. Contoh misalkan dari teman-teman memiliki nih aspirasi gimana caranya ningkatin prestasi yang ada di Universitas Buana Perjuangan Karawang, khususnya program studi dari teman-teman sendiri yaitu sistem informasi. Bisa mengajukan proposal maupun apapun bentuknya itu, karena kita menerima secara administratif ataupun non administratif. Nah, teman-teman bisa tuh ngajuin misalkan ada di universitas mana kira-kira mau mengikuti perlombaan. Perlombaan apa yang berhubungan dengan sistem informasi? Contoh misalkan perlombaan tentang pembuatan aplikasi software. Nah, teman-teman mendapatkan informasi itu dari luar. Maka teman-teman bisa ajukan ke BLM. Untuk selanjutnya dari BLM sendiri itu nanti kita diskusikan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan selanjutnya nih kalau misalkan aspirasi yang didapat ini benar-benar bagus, karena yang tadi itu sebenarnya itu adalah salah satu contoh aspirasi yang baik. Nah, maka dari BEM sendiri itu akan mengeluarkan surat untuk selanjutnya bisa mengadakan kegiatan atau mengikut sertakan teman-teman, bukan mengadakan kegiatannya tapi lebih ke mengikut sertakan teman-teman untuk mengikuti perlombaan tersebut. Tapi ada baiknya jika aspirasi ini berhubungan dengan program studi, maka teman-teman sampaikan kepada himpunan terlebih dahulu. Jika dirasa ini menyangkut ke fakultas, maka dari himpunanlah yang nanti menyampaikan aspirasi ini ke pihak fakultas, khususnya ke BLM, untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti secara langsung gitu. Nah, teman-teman, kalau mau nyampein aspirasi itu kemana sih? Untuk ke BLM, ini tempatnya di Komisi A. Maka dari itu nanti teman-teman bisa nah kita tuh sebenarnya ada IG @BLMFTIK Karawang, UBP Karawang. Disimak kembali @BLMFTIK UBP Karawang. Untuk selanjutnya teman-teman bisa chat secara pribadi dari teman-teman. Tetap jaga etika teman-teman dalam berkomunikasi lewat chat seperti itu. Maka dari itu nanti
kita sebagai badan legislatif mahasiswa akan menyampaikan, akan mendiskusikan ini. Jika kita bisa mendorong teman-teman untuk lebih baik, kenapa tidak gitu. Selanjutnya konsultasi ini kita bisa konsultasikan dengan pihak dekanat. Kenapa harus didiskusikan dengan pihak dekanat? Sebenarnya kita ada hierarki di sana. Kita diskusikan terlebih dahulu dengan pihak dosen pendamping mahasiswa. Kita diskusikan terlebih dahulu dengan dosen pendamping mahasiswa khususnya dari FTIK, yaitu Bapak Insinyur Nana Rahdiana. Untuk selanjutnya kita diskusikan kembali. Jika belum menemukan titik temu atau win-win solution daripada aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa, kita bisa diskusikan ini dengan pihak dekanat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komisi A. Dari komisi B, itu terkait dengan kinerja dan lingkungan. Kinerja dan lingkungan ini, dari komisi B ini, mereka bertugas untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan produk hukum yang diterima oleh BLM FTIK. Contoh misalkan keputusan rektor atau surat edaran dari rektor atau peraturan dari pihak dekanat atau ADART yang telah dibuat, yang telah disepakati bersama, dan juga membuat rancangan-rancangan produk hukum yang baru untuk selanjutnya dimusmahkan. Apa itu musmah? Itu musyawarah mahasiswa. Mungkin dari teman-teman nanti akan mendapatkan informasi ini lebih lanjut dan bisa untuk lebih aktif lagi. Jadi harapannya mahasiswa angkatan 2020 ini mengikuti organisasi untuk mengembangkan keorganisasiannya, terutama dalam kepemimpinannya. Bagaimana caranya bisa masuk ke organisasi mahasiswa? Teman-teman bisa ikuti secara prosedurnya, yaitu teman-teman mengikuti kegiatan ini terlebih dahulu. Kegiatan inaugurasi, mungkin itu untuk di tingkat fakultas, tapi mungkin nanti dari tiap-tiap prodinya akan berbeda terkait dengan prosedur masuk ke himpunan. Nah, nanti bisa koordinasi dari teman-teman ke himpunan sehingga teman-teman bisa masuk ke organisasi Himasi, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Karena jika dilihat dari track record sistem informasi ini, Himasi ini cukup baik. Dan saya katakan dari sistem informasi ini great, good, dan sukses itu terjadi. Itu bukan hanya jargon, tapi itu juga menjadi sebuah semangat yang baru untuk teman-teman mahasiswa sistem informasi. Kembali ke topik, sistem informasi ini memiliki banyak sekali potensi. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi terkait penjelasan di komisi B. Selanjutnya di komisi C. Di komisi C itu ada administrasi dan keuangan. Nah, di administrasi dan keuangan ini mereka mengatur terkait dengan jalannya administrasi yang ada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Tidak hanya untuk merancang produk hukum terkait dengan administrasi yang ada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, tapi juga dapat merekomendasikan ke pihak ormawa dari universitas. Nah, teman-teman, dari komisi C ini mereka juga merekomendasikan terkait dengan produk hukum yang mereka buat untuk selanjutnya ada di pedoman administrasi di organisasi tingkat universitas ke BLMU. Teman-teman tahu nggak kelebihan teman-teman bisa masuk ke organisasi khususnya di Himasi ataupun di tingkat fakultas maupun di tingkat univ? Teman-teman bisa mendapatkan hal yang baru, teman-teman baru,
pengalaman yang baru, lebih terorganisir, lebih bisa mendapatkan hal-hal yang bisa teman-teman dalam kehidupan terapkan untuk lebih efektif, efisien, dan lain-lain. Nah, teman-teman, maka dari itu semangatlah teman-teman untuk bisa masuk ke organisasi. Nah, maka dari itu teman-teman, jika teman-teman sangat-sangat ingin tahu ataupun teman-teman ini penasaran dengan kegiatan apa aja sih yang ada di Himasi maupun di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, setelah kegiatan ini mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Ormawa. Nah, teman-teman jika ingin mengikuti organisasi mahasiswa ini, maka teman-teman akan mendapatkan materi ini di hari selanjutnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ajis Jamsur dari Ketua Umum BLM FTIK mengucapkan selamat. Saya Ajis Jamsur selaku Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa Sistem Informasi di kegiatan inaugurasi. Semangat untuk teman-teman mahasiswa baru program studi Sistem Informasi angkatan 2020 untuk tetap fokus dalam mengikuti kegiatan inaugurasi ini. Ambil sisi positifnya dan buang dari segi negatifnya. Karena kesalahan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Ingat, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ingat 3M yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Menggunakan masker, 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. Saya Ajis Jamsur selaku Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer periode 2020-2021 undur pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara hari ini sudah berakhir. Jangan lupa untuk teman-teman mengikuti kegiatan selanjutnya di esok hari. Saya, Fatmanisa selaku MC, pamit undur diri. Sekian dan sampai bertemu besok.